Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutri Mutiara Dewi, NIM 23002222. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan teori-teori kebenaran. Pengertian kebenaran. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. 2. Sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. 3. Kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Kebenaran itu sendiri dapat diperoleh melalui pengetahuan indrawi, pengetahuan akal budi, pengetahuan intuitif, dan pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan otoritatif. Apa yang disebut benar oleh seorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan satu ukuran atau kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran tersebut dapat diperoleh dengan cara melalui berpikir. Ada pula yaitu macam-macam kebenaran. Macam-macam kebenaran ada 5. 1. Kebenaran keagamaan. 2. Kebenaran filosofis. 3. Kebenaran estetis. 4. Kebenaran ilmiah. Dan 5. Kebenaran pengetahuan mutlak. Teori-teori kebenaran. Teori kebenaran itu kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudian melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Teori ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian korespondensi antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. 2. Teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan, kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori praktisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. 4. Teori performa. Menurut teori ini, pernyataan kebenaran bukanlah kualitas dari sesuatu, tetapi merupakan suatu tindakan. Untuk menyatakan sesuatu adalah benar,
Cukup dilakukan tindakan persetujuan terhadap apa yang telah dinyatakan. Jadi, sesuatu dapat dianggap benar jika memang dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan. 5. Teori konsensus. Teori ini digagas oleh Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam beberapa tahapan. Pertama, pengetahuan diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi ilmiah. Dalam perkembangannya, kebenaran pengetahuan tersebut diselidiki kebasahannya dan terjadi revolusi ilmu pengetahuan dan menyebabkan pergeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. 6. Agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi saya. Kalau ada salah dalam perkataan maupun tulisan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.